Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di review buku. Udah lama sih nggak nge-review buku di YouTube ya. Cuman kalau di blog sih sering. Nah sekarang saya mulai untuk mereview lagi versi audionya di YouTube. Nah buku kali ini yang akan kita review adalah buku berjudul Dare for Youth, semua yang lo butuhin untuk jadi keren. Penulisnya adalah Iwan Wahyudi dan Timotius Aditan. Penerbitnya PT Alex Media Komputindo, diterbitkan tahun 2010. Halamannya 173 halaman dan presensinya saya sendiri, Rani Syahreza. Oke, jadi buku ini sebenarnya pertama kali saya tahu dari teman saya. Jadi beberapa waktu lalu teman saya ada yang ngechat gini, Ran, aku lagi baca buku nih dan tiba-tiba ingat sama kamu. Soalnya buku ini tuh kok kamu banget katanya gitu. Buku apa tuh? Dia kasihlah gambarnya. Udah dibaca belum? Kalau belum, ini recommended sih buat kamu. Soalnya cara pandang penulis mirip kamu. Nah, berawal dari chat itu, akhirnya saya jadi penasaran dan memutuskan untuk mencari buku ini. Mungkin karena termasuk buku lama, jadi agak sulit juga sih nyarinya. Tapi akhirnya ketemu juga di salah satu marketplace, meskipun kondisinya second atau bekas. Tapi ya karena penasaran dan ingin membuktikan juga pendapat dari teman saya, akhirnya dibeli aja meskipun kondisi bukunya tidak baru. Nah, buku ini ditulis oleh dua penulis yang beda generasi, yaitu Timotius Aditan dan Iwan Wahyudi. Keduanya merupakan trainer yang memiliki segmen pasar anak muda. Di buku ini, penulis mengajak para anak muda untuk menjadi memiliki keberanian untuk jadi anak muda atau dare for youth. Mengapa ada orang yang sukses, banyak juga yang biasa aja, dan gak sedikit juga yang gagal? Apakah semata-mata karena hoki, nasib, atau takdir? Nah, penulis menjawab bahwa semua itu tergantung dari bagaimana kita mengambil keputusan dalam hidup. Maka diperlukan sikap berani atau dare dalam menentukan keputusan dan bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Selain mengandung arti berani, dare di buku ini juga merupakan akronim dari dream atau mimpi, attitude and aptitude atau sikap dan kemampuan, relationship atau hubungan, serta excellence atau kesempurnaan. Pertama, dimulai dari dream atau mimpi. Sebagai anak muda, kita harus memiliki mimpi. Karena dengan memiliki mimpi, kita punya tujuan hidup. Ada sesuatu yang ingin kita capai, sehingga hidup kita lebih terarah. Layaknya bepergian dengan membawa peta. Tapi, ada perbedaan antara mimpi dan hayalan. Salah satunya adalah bahwa mimpi tidak mudah padam, sehingga membuat kita lebih bersemangat menjalani hidup. Nah, selanjutnya yang kedua adalah attitude atau sikap, dan aptitude atau kemampuan. Jadi pinter aja tuh nggak cukup jika tidak memiliki sikap yang baik. Dan punya sikap yang baik pun masih kurang jika tidak memiliki kemampuan. Maka dari itu, attitude dan aptitude sangat penting. Karena jika attitude ditambah aptitude, maka akan menghasilkan altitude atau ketinggian. Selanjutnya adalah relationship atau hubungan. Dianalogikan dengan membangun sebuah bangunan. Jika dilakukan bersama-sama, akan lebih cepat bukan dibandingkan kita membangunnya sendiri? Maka menjaga hubungan baik dengan orang lain akan sangat membantu dalam meraih kesuksesan kita. Terakhir adalah excellence atau kesempurnaan. Excellence di sini adalah saat kita bisa menjadi yang terbaik. Dalam buku ini dicontohkan dengan kisah John Stephen Akhwari, seorang pelari kulit hitam asal Tanzania yang mengikuti Olimpiade lomba maraton tahun 60-an di Mexico City. 2 jam setelah pertandingan usai, dia baru melewati garis finish sambil berlari tertatih-tatih karena lututnya terluka cukup parah akibat terjatuh di awal pertandingan. Padahal juaranya udah diumumkan, tapi dia masih berusaha aja untuk mencapai garis akhir. Dan dari situlah seorang wartawan bertanya, mengapa dia melakukan itu? Padahal kan pertandingannya udah selesai, jadi ya ngapain susah-susah mencapai garis akhir gitu loh. Ini pertandingannya udah selesai mas, gitulah kira-kira ya. Jawabannya si John Stephen Akhwari ini jawabannya benar-benar luar biasa. Kata dia, my country did not send me here to start a race, but to finish it. Yang artinya,
negara nggak ngirim aku ke sini untuk memulai pertandingan, tapi untuk menyelesaikan pertandingan. Wih, luar biasa ya si John Stephen Akhwari ini. Setelah berpuluh-puluh tahun berlalu, nama sang juara maraton waktu itu udah nggak lagi diingat. Tapi namanya John Stephen Akhwari masih diingat orang. Bahkan fotonya ada di halaman depan website Olimpiade tahun 2008. Apakah John menang? Enggak. Tapi dia memberikan yang terbaik, sehingga dia selalu dikenang. Nah, itulah excellence. Jadi ukurannya excellence atau kesempurnaan itu bukan prestasi, tapi apakah kita udah menjadi yang terbaik atau belum. Dalam membahas DARE itu, penulis menyisipkan tambahan gizi seperti kisah-kisah inspiratif tokoh-tokoh yang relevan, tips-tips dalam menemukan dan mewujudkan DARE yang dream, attitude, relationship, sama excellence, hambatan dalam DARE dan cara mengatasinya, serta tes yang dapat membantu kita mengetahui jenis kecerdasan dan jenis sifat yang kita miliki. Tapi ada kekurangannya juga sebenarnya nih buku. Kekurangannya adalah banyak banget typo hampir dari bab awal sampai bab akhir. Namun semua itu sih nggak mengurangi nilai gizi dari buku ini sih, cuman agak mengganggu aja ya ketika terlalu banyak typonya. Dan di akhir, penulis mengatakan bahwa perubahan yang belum dilakukan itu bukan perubahan, termasuk buku ini. Jika cuma dibaca atau dihafal tanpa dilaksanakan, ya nggak akan membawa perubahan. Asik ya. Overall, buku ini beneran recommended, apalagi buat anak-anak muda. Dan pendapat teman saya yang tadi diceritakan di awal benar banget. Jadi saya merasa ketika membaca buku ini si penulis tuh lagi menceritakan hidup saya. Halah. Ya pokoknya gitu deh. Ini buku yang sangat recommended sekali. Oke, sampai sini aja ya. Review untuk buku DARE for Youth. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.